Pemirsa, begini pernyataan sangat keras dan mengejutkan Yola Yuliana ke Megawati Hangestri jelang putaran kedua. Proliga 2026 seri Gor Bojonegoro antara Jaka Livin Mandiri lawan Maca Pertamina Enduro sampai bikin mantan rival. Megawati ketika masih di Korea, Giselle Silva angkat suara begini soal penyampaian Yola, bahkan ungkap satu rahasia besar. Di sisi lain, pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulan Korsliu sampai tidak terima Megawati dibegitukan. Benarkah itu? I'm shocked. How could Yola Yuliana dare to call Megawati Hangestri that? Megawati was my toughest opponent in the Korean Volleyball League last season. I hope Megawati can lead Jakarta Pertamina Enduro to the Indonesian Proliga Championship this season. Jelas bisa mendadak gemparkan voli tanah air. Begini pernyataan mengejutkan Yola Yuliana jelang duel Super Big Match Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Livin Mandiri di lanjutan putaran kedua Proliga 2026 yang digelar di Gor Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat 13 Februari 2026. Sampai mantan rival Megawati di Korea, Giselle Silva angkat bicara gini. Bahkan pelatih Jakarta Pertamina Enduro di luar dugaan balas pernyataan Yola dengan keras. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, lanjutan Proliga 2026 putaran kedua di Gor Bojonegoro dipastikan bakal menyajikan laga syarat gengsi saat Jakarta Livin Mandiri berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro. Bukan sekedar perebutan poin penting menuju fase akhir kompetisi, duel ini juga diwarnai aroma perang urat saraf antar pemain bintang. Sorotan publik tertuju pada Yola Yuliana, pemain senior Jakarta Livin Mandiri yang menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang laga krusial tersebut. Dalam sesi latihan dan pernyataan kepada awak media, Yola tampil lugas dan tanpa ragu menyebut nama Megawati Hangestri yang selama ini menjadi ikon kekuatan Pertamina Enduro. Yola menilai bahwa duel melawan Pertamina Enduro selalu dibingkai sebagai pertarungan menghadapi Megawati. Namun menurutnya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan justru harus dijawab dengan kesiapan mental serta kualitas permainan di lapangan. Semua orang selalu bicara Megawati, Megawati, Megawati. Saya hormati dia sebagai pemain, tapi di lapangan tidak ada yang perlu ditakuti. Saya sudah terlalu lama bermain di level ini untuk merasa minder hanya karena satu pemain, ujar Yola dengan nada mantap. Yola juga menanggapi dengan tegas semua pemberitaan yang kerap membesar-besarkan nama Megawati di media, terutama terkait dengan pengalamannya bermain di Liga Korea bersama Red Sparks. Saya tahu media suka membesar-besarkan soal pengalaman Megawati di Liga Korea. Memang dia pernah bermain di sana, tapi itu bukan berarti dia nggak bisa dihadapi. Jujur saja, kalau hanya mengandalkan pengalaman di luar negeri, setiap pemain bisa saja melakukannya. Di Proliga, kita semua sudah terbukti dan diakui kualitasnya. Saya tidak menganggapnya sehebat itu, tambah Yola dengan nada yang sedikit lebih tajam. Pernyataan tersebut semakin mempertebal nuansa duel personal yang dinantikan publik voli nasional. Meski begitu, Yola menegaskan bahwa target utamanya tetap kemenangan tim, bukan sekedar adu nama besar. Megawati memang punya power dan insting menyerang yang kuat, itu fakta. Tapi voli bukan cuma soal pukulan keras, ini soal membaca permainan, konsistensi, dan mental. Saya percaya diri dengan apa yang saya miliki, dan saya siap menghadapi siapapun, termasuk Megawati, lanjutnya. Kepercayaan diri Yola tidak berhenti di situ. Ia juga menekankan perannya sebagai pemimpin di dalam tim Jakarta Livin Mandiri. Menurutnya, tugas terpenting bukan hanya mencetak poin, tetapi memastikan lawan, termasuk Megawati, tidak bisa bermain senyaman biasanya. Kalau mereka kehilangan ritme, permainan mereka akan turun. Disitulah kami masuk, tegas Yola. Dengan penuh keyakinan, Yola menyatakan bahwa laga di Bojonegoro akan menjadi panggung pembuktian bagi Livin Mandiri, sekaligus ajang untuk menunjukkan bahwa dominasi Pertamina Enduro bukan sesuatu yang tak bisa digoyahkan. Saya datang ke Bojonegoro bukan untuk sekedar tampil baik. Target kami jelas, menang. Dan kalau harus berhadapan langsung dengan Megawati untuk mencapai itu, saya siap. Di lapangan nanti kami akan buktikan siapa yang benar-benar menguasai pertandingan.
Jakarta Livin Mandiri sendiri tengah berada dalam tren positif di putaran kedua Proliga 2026. Permainan kolektif yang semakin solid ditopang pengalaman Yola di lini depan dan belakang, membuat tim ini optimis bisa meredam agresivitas Pertamina Enduro yang dikenal mengandalkan kekuatan serangan. Sementara itu, di sisi lain, setelah pernyataan keras dan penuh tantangan dari Yola Yuliana yang menilai bahwa Megawati Hangestri tidak sehebat yang dibicarakan, kini giliran mantan rival berat Megawati sewaktu di Korea, Giselle Silva, yang angkat bicara. Giselle, yang kini membela GS Caltex di Liga Voli Korea, tidak tinggal diam. Menurutnya, pernyataan Yola yang meremehkan Megawati dan membandingkan pengalaman internasionalnya dengan permainan lokal hanya menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kualitas pemain lain, khususnya Megawati yang sudah terbukti di level Proliga dan internasional. Saya membaca apa yang Yola katakan tentang Megawati, dan saya hanya bisa tersenyum. Tidak bisa dipungkiri bahwa dia seorang pemain berbakat, tetapi saya rasa dia terlalu banyak bicara tanpa memahami apa yang dia hadapi. Jika dia ingin menilai Megawati, lebih baik buktikan dulu di lapangan. Lakukan apa yang dia katakan, bukan hanya bicara, tegas Giselle dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan Giselle ini muncul setelah Yola Yuliana mengkritik media yang terus membesar-besarkan nama Megawati, terutama soal pengalamannya di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Yola, dalam beberapa wawancara sebelumnya, bahkan menilai pengalaman Megawati di luar negeri tidak terlalu berarti jika dihadapkan dengan tantangan dalam Proliga. Namun Giselle, yang lebih dari 1 musim berkompetisi bersama Megawati, punya pandangan yang berbeda. Bagi Giselle, pengalaman internasional bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Menurutnya, bermain di Liga Korea tidak hanya mengasah skill, tetapi juga memperkaya mentalitas seorang pemain, sesuatu yang sulit didapatkan hanya dari bermain di liga domestik. Bermain di luar negeri, di liga seperti Korea, itu bukan cuma soal kemampuan teknis. Itu tentang bagaimana kamu bisa menghadapi tekanan, beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda, dan tentunya bertanding melawan lawan yang berkualitas dunia. Megawati telah melewati itu. Jadi saya rasa Yola harusnya lebih menghargai apa yang sudah dicapai Megawati dan berhenti meremehkannya, tambah Giselle dengan tajam. Giselle melanjutkan serangan baliknya, menyoroti bagaimana Yola terlalu fokus pada aspek teknis permainan semata. Menurutnya, kualitas seorang pemain tidak hanya diukur dari kemampuan menyerang atau bertahan, tetapi juga dari kemampuan untuk memimpin, mengatur permainan, dan mengatasi tekanan mental yang muncul selama pertandingan besar. Saya membaca apa yang Yola katakan tentang Megawati, dan saya hanya bisa tersenyum. Tidak bisa dipungkiri bahwa dia seorang pemain berbakat, tetapi saya rasa dia terlalu banyak bicara tanpa memahami apa yang dia hadapi. Jika dia ingin menilai Megawati, lebih baik buktikan dulu di lapangan. Lakukan apa yang dia katakan, bukan hanya bicara, tegas Giselle dengan nada penuh keyakinan. Sementara itu, di sisi lain, setelah beberapa pernyataan kontroversial dari Yola Yuliana yang meremehkan Megawati Hangestri, kini giliran pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bulen Karslioglu, untuk angkat bicara dan menanggapi dengan tegas situasi yang berkembang. Bulen, yang dikenal dengan pendekatan taktis dan mentalitas profesional yang kuat, tidak terpengaruh dengan komentar-komentar provokatif dari Yola. Justru, dia menegaskan bahwa timnya lebih fokus pada persiapan teknis dan mental untuk pertandingan daripada terlibat dalam perang kata-kata yang tidak ada gunanya. Kami di Jakarta Pertamina Enduro tidak membutuhkan provokasi dari pihak manapun. Fokus kami adalah pada bagaimana kami bisa tampil maksimal di lapangan. Semua pernyataan yang mengarah pada serangan pribadi hanya akan memperburuk suasana. Kami lebih suka membuktikan kualitas kami dengan permainan, bukan dengan kata-kata kosong yang tidak ada artinya. Tegas Bulen Karslioglu, pelatih asal Turki yang sudah berpengalaman memimpin tim-tim besar di berbagai kompetisi internasional. Bulen mengaku tidak terpengaruh dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Yola Yuliana maupun Giselle Silva yang menyebut bahwa Megawati Hangestri tidak sehebat yang dibicarakan.
Sebaliknya, dia melihat komentar-komentar tersebut sebagai taktik untuk menggoyahkan mental lawan dan mengalihkan perhatian dari fokus utama pertandingan. Kami selalu menghargai lawan kami, tetapi kami tidak akan membiarkan siapapun mengalihkan perhatian kami dari tujuan utama, yaitu kemenangan. Megawati adalah pemain yang luar biasa dan dia akan terus membuktikan kualitasnya di lapangan. Jika ada yang meragukan itu adalah kesalahan besar. Kami sudah siap menghadapi apapun yang terjadi, lanjutnya dengan nada penuh percaya diri. Pelatih Bulen Karslioglu mengingatkan bahwa meskipun voli adalah olahraga yang sering melibatkan ketegangan antar pemain, yang terpenting adalah bagaimana tim bisa tampil sebagai satu kesatuan dan mengatasi segala tantangan yang ada. Menurutnya, kemampuan tim dalam respons tekanan di lapangan adalah hal yang paling menentukan, bukan sekedar perang pernyataan di luar lapangan. Voli adalah permainan tim. Kami tidak pernah meremehkan lawan, apalagi berfokus pada hal-hal yang tidak relevan seperti komentar pribadi. Kami sudah banyak mengalami tekanan dalam perjalanan kami di Proliga, dan ini hanya akan menjadi tantangan yang kami sambut dengan profesionalisme. Kami berlatih keras untuk ini, dan siap menghadapi siapa saja, termasuk Yola atau siapapun yang menghalangi jalan kami menuju kemenangan. Jelas Bulen, yang dikenal dengan pendekatannya yang tegas dan berorientasi pada hasil. Menanggapi komentar yang datang dari Giselle Silva yang membela Megawati dan meremehkan pernyataan Yola, Bulen menegaskan bahwa timnya memiliki mental juara dan tidak akan terpengaruh oleh komentar dari luar, baik itu pemain lawan atau pihak lain. Giselle Silva boleh saja berbicara, itu haknya. Tapi di lapangan, kami akan menunjukkan siapa yang lebih baik. Voli adalah apa yang terjadi di set pertama, kedua, dan ketiga. Bukan tentang siapa yang bisa berbicara lebih keras atau lebih pintar di luar lapangan. Tim kami tahu betul apa yang harus dilakukan. Kami fokus pada persiapan, bukan provokasi, ujar Bulen dengan nada yang semakin tegas. Bulen Karslioglu juga menambahkan bahwa kepemimpinan Megawati Hangestri dalam tim adalah kunci utama untuk menjaga konsistensi performa Jakarta Pertamina Enduro. Dia menilai Megawati sebagai pemain yang memiliki pengalaman luas, baik di level domestik maupun internasional, dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Megawati adalah pemimpin sejati di lapangan. Semua orang tahu kualitasnya, baik di tim maupun di luar tim. Dia sudah terbukti dalam banyak pertandingan dan saya sangat bangga memiliki pemain sepertinya di tim ini. Tidak ada keraguan tentang kualitas dan kepemimpinannya. Semua itu akan terlihat jelas dalam pertandingan nanti. Menjelang laga kontra Jakarta Livin Mandiri di seri GOR Bojonegoro, Bulen Karslioglu berharap timnya dapat menjaga fokus dan meraih kemenangan dengan penampilan terbaik. Dia juga menekankan pentingnya mentalitas juara dalam menghadapi tekanan dari lawan, baik di lapangan maupun dalam pernyataan-pernyataan provokatif yang muncul di luar lapangan. Proliga adalah kompetisi yang sangat keras dan menantang, dan kami tahu itu. Kami tidak akan membiarkan hal-hal eksternal mempengaruhi perjalanan kami menuju kemenangan. Kami akan tetap fokus, bekerja keras, dan bermain dengan cara kami. Tegasnya dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Jakarta Pertamina Enduro datang ke Bojonegoro dengan status sebagai salah satu kandidat juara. Kehadiran Megawati Hangestri tetap menjadi pusat perhatian, mengingat reputasinya sebagai opposite andalan tim nasional dan pengalamannya bermain di level internasional. Namun, kubu Pertamina Enduro memilih merespons tensi jelang laga dengan pendekatan lebih tenang. Tim berlogo merah itu menegaskan fokus mereka adalah menjaga stabilitas permainan dan tidak terpancing perang pernyataan. Meski demikian, laga kontra Livin Mandiri diyakini menjadi salah satu ujian terberat di putaran kedua, terlebih dengan atmosfer GOR Bojonegoro yang dikenal panas dan penuh tekanan bagi tim tamu. Pertemuan Yola Yuliana dan Megawati Hangestri di lapangan diprediksi menjadi kunci jalannya pertandingan. Keduanya sama-sama berstatus pemain kunci, memiliki pengaruh besar terhadap ritme permainan tim, dan kerap menjadi penentu di momen krusial. Bagi Yola, laga ini adalah panggung pembuktian bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Proliga. Sementara bagi Megawati, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk kembali menegaskan dominasinya bersama Pertamina Enduro.
Pertandingan Jakarta Livin Mandiri versus Jakarta Pertamina Enduro di seri GOR Bojonegoro dipastikan berlangsung sengit, penuh emosi, dan syarat gengsi. Apakah kepercayaan diri tinggi Yola Yuliana mampu meredam daya gedor Megawati Hangestri? Atau justru Megawati yang kembali menunjukkan kelasnya? Jawabannya akan tersaji saat peluit pertama dibunyikan. Satu hal yang pasti, Proliga 2026 kembali menghadirkan drama besar yang membuat publik voli nasional menanti dengan penuh antusias. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan dari Eropa lewat munculnya penyerang muda berdarah Indonesia, Jael Pawirodiharjo. Striker 18 tahun itu mencuri perhatian setelah menjalani debut impresif bersama MVV Maastricht di kasta kedua Liga Belanda. Masuk dari bangku cadangan saat melawan De Graafschap, Jael langsung jadi pembeda. Ia mencetak gol penentu kemenangan lewat penyelesaian tenang di kotak penalti, memastikan 3 poin untuk timnya. Debut profesional yang berujung gol ini menunjukkan ketajamannya sekaligus mental bertanding yang matang di usia muda. Nama Pawirodiharjo yang kental nuansa Jawa memang bukan kebetulan. Berdasarkan data Transfermarkt dan laporan media Belanda, Jael memiliki keturunan Indonesia dari pihak ibu selain darah Suriname. Hal ini membuat peluangnya membela timnas Indonesia terbuka. Dengan usia muda dan pengalaman di Eropa, Jael dinilai punya modal besar untuk berkembang. Kini sorotan mengarah ke tim pelatih timnas Indonesia. Jika performanya konsisten dan menit bermainnya meningkat, bukan tak mungkin Jael segera masuk radar Garuda sebagai calon striker masa depan. Kabar positif kembali datang bagi timnas Indonesia dari Eropa. Bek muda berdarah Maluku, Tristan Goyer, mulai menunjukkan performa solid bersama PEC Zwolle di Liga Belanda. Pemain 21 tahun itu memperkuat Zwolle sebagai pinjaman dari Ajax hingga akhir musim 2025-2026. Setelah sempat absen lama akibat cedera lutut serius, Goyer kini bangkit dan kembali mendapat kepercayaan sejak September 2025. Ia langsung membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan konsisten, bahkan mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun. Catatan istimewa untuk seorang bek kanan. Dari 15 penampilan Liga musim ini, Goyer sudah mengoleksi 2 gol dan tampil fleksibel di beberapa posisi lini belakang. Kemampuannya bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya dipandang sebagai bek modern dengan naluri ofensif. Latar belakang Akademi Ajax juga menjadi nilai tambah bagi perkembangan karirnya. Nama Goyer sempat masuk wacana naturalisasi pada 2025, namun tertunda karena fokus pemulihan cedera. Meski begitu, ia tak menutup peluang membela Indonesia dan mengaku mengikuti perkembangan sepak bola tanah air. Dengan pendekatan John Hartman yang aktif memantau pemain diaspora di Eropa, Goyer bisa menjadi opsi menarik. Jika performanya stabil dan komunikasi dengan PSSI terjalin, bukan tak mungkin ia menambah kekuatan lini belakang Garuda di masa depan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menepis anggapan bahwa kepindahan banyak pemain naturalisasi ke Super League merupakan skenario PSSI demi Piala AFF 2026. Ia menyebut narasi tersebut sebagai teori konspirasi. Belakangan memang ada 9 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bergabung ke klub Super League, seperti Jordi Amat, Shane Patinama, Tom Haye, hingga Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa mereka pindah agar lebih mudah dipanggil ke Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA. Arya menegaskan, PSSI tidak ikut campur dalam urusan transfer, karena itu sepenuhnya ranah klub dan pemain. Menurutnya, perpindahan pemain adalah mekanisme pasar yang bergantung pada negosiasi nilai kontrak dan kemampuan finansial klub.
Ia juga menegaskan PSSI tidak menggaji pemain, sehingga tak mungkin mengatur atau membiayai kepindahan mereka. Kehadiran para pemain naturalisasi di Liga Domestik, kata Arya, murni karena klub bersedia memenuhi nilai yang diinginkan pemain. Arya pun berharap publik dan pengamat lebih bijak melihat situasi ini. Baginya, isu campur tangan PSSI dalam transfer pemain tidak logis, karena sepak bola profesional berjalan dengan sistem bisnis antar klub dan pemain. Kabar kurang menyenangkan datang dari Joey Pelupesi di Liga Belgia. Gelandang keturunan Indonesia itu tampil penuh saat Lommel SK menghadapi pemuncak klasemen SK Beveren di pekan ke-24 Challenger Pro League. Namun, timnya harus kalah 0-2 di Friedel Stadion. Pelupesi yang dimainkan di lini tengah tetap jadi andalan. Musim ini, ia sudah mencatat 21 penampilan, 1.214 menit bermain, dan menyumbang 3 gol untuk Lommel. Kekalahan tersebut membuat posisi Lommel merosot di klasemen. Dari sebelumnya di papan atas, kini mereka turun ke peringkat 6 dengan 39 poin. Meski begitu, peluang belum tertutup karena jarak poin di zona playoff cukup ketat. Lommel hanya terpaut 1 poin dari posisi 5 dan 4 yang sama-sama mengoleksi 40 poin. Dengan musim yang masih berjalan, Pelupesi dan rekan-rekannya masih punya kesempatan memperbaiki posisi. Apalagi peringkat 3 hingga 6 tetap berhak tampil di playoff promosi. Klub pun menegaskan tekadnya untuk bangkit dan terus berjuang di sisa musim. Media Vietnam, Tetao, menyoroti pengakuan jujur Nova Arianto setelah Timnas Indonesia U17 kalah telak 0-7 dari China U17 dalam laga uji coba di Indomilk Arena. Pada pertandingan itu, Garuda Muda kesulitan mengimbangi fisik, kecepatan, dan organisasi permainan lawan sejak awal laga. Perbedaan kualitas terlihat jelas di skor akhir. Bermain di kandang sendiri, Indonesia sebenarnya berharap bisa memberi perlawanan lebih, namun harus menghadapi kerasnya level sepak bola usia muda internasional. Nova mengakui hasil tersebut jauh dari ekspektasi tim. Meski kecewa, ia memahami situasi, karena ini menjadi pengalaman internasional penting bagi para pemainnya. Terlebih, China dikenal sebagai tim kuat di kelompok usia ini. Menurutnya, melawan lawan berkualitas tinggi memberi pelajaran berharga untuk mengukur kemampuan dan memacu perkembangan pemain. Ia tetap mengapresiasi usaha anak asuhnya dan ingin mereka belajar dari situasi sulit ini. Kekalahan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi jelang agenda besar berikutnya, seperti kejuaraan Asia Tenggara U16 dan Piala Asia U17. Fokus tim kini adalah memperbaiki kualitas dan kesiapan menghadapi intensitas pertandingan yang lebih tinggi. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sahabat lama.